Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu, Allah kami yang hidup, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Allah yang menghadirkan kami ada di tengah dunia ini. Saatnya Tuhan, semua kami ada di sini, berdiam diri datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami menyembah Engkau. Kami memohon kemurahan Allah boleh terjadi bagi setiap kami. Ketika kami bersama-sama merenungkan firman Allah, biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau nyatakan isi hati-Mu, supaya di dalam perjalanan hidup dan iman kami senantiasa hidup memuji dan memuliakan Engkau. Kami hidup sesuai dengan tujuan Allah. Mengapa Engkau menciptakan kami ada di tengah dunia ini? Kami sadar Tuhan bahwa kami ada bukan secara kebetulan, tetapi kami ada oleh karena ada yang punya tujuan. Itulah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Allah, dan bila Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, bukan hanya memahami, tetapi kami melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom alaikum besem Yeshua HaMashiach. Yahovu. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom alaikum besem Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan, satu anugerah saya bisa ada bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya temannya Pak Pendeta El Karya Telam Benua. Jadi saya satu angkatan. Puji Tuhan untuk kesempatan saat ini. Nah, saudara-saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan yang kita akan renungkan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kami dan memperdengarkannya kepada kami supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu tema yang kita akan renungkan hari ini yaitu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Temanya kayaknya agak kebalik. Harusnya lakukan baru beritakan. Tapi tidak apa-apa. Beritakan baru lakukan. Nah, ini lakukan baru beritakan. Nah, saudaraku, tema ini saya mengajak kita semua, saudara, supaya kita semua sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, memahami dan menyadari akan panggilan kita, yaitu bahwa tidak ada alasan apapun bagi orang percaya, bagi setiap mereka yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus, yang sudah mengalami perdamaian di dalam Yesus, untuk tidak melakukan dan memberitakan firman Allah. Itu berarti saudara, memberitakan ataupun melakukan akan firman Allah itu bukan pilihan, tetapi itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan bagi mereka yang percaya dan sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita semua supaya kita yang hadir pada kesempatan ini
bersama-sama kita memiliki komitmen untuk kita melakukan dan memberitakan firman Allah dalam sepanjang perjalanan hidup. Karena sesungguhnya itulah tujuan dan panggilan Allah. Mengapa Tuhan ciptakan kita dari tengah dunia ini? Saudaraku, coba pernah bayangkan gak? Ada yang tahu sebelum ia lahir bahwa ia akan dilahirkan? Saya yakin tidak pernah ada di antara kita yang tahu bahwa dia akan dilahirkan. Dan saudara, saya yakin kita tidak mungkin ada secara kebetulan. Kita tidak pernah menginginkan untuk kita dilahirkan. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, berarti ada yang menghadirkan kita. Ada yang menghendaki kita hadir di tengah dunia ini. Maka saudara, kalau ada satu pribadi yang menghadirkan kita ada di tengah dunia ini, maka itu berarti kita ada di dalam tujuan yang menghadirkan kita. Berarti bukan kita hadir untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita, tetapi kita hadir untuk melakukan tujuan Allah yang telah menghadirkan kita, yaitu hidup untuk melakukan dan memberitakan firman Allah, yaitu hidup untuk kemuliaan daripada Allah. Yesaya jelas, engkau kuciptakan dan kubentuk untuk kemuliaanku. Itulah mengapa Tuhan menciptakan manusia ada di tengah dunia ini. Dan saudara-saudaraku, semua kita harus sadari itu, harus tahu itu. Bahwa ternyata kita ada bukan secara kebetulan. Banyak orang yang ada di tengah dunia ini, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan mengapa ia hidup. Selalu saya katakan, manusia yang paling celaka yang pernah hidup dalam dunia ini adalah yang pernah hidup, tapi ia tidak memahami dan tidak mengenal siapa penciptanya dan untuk apa ia hidup. Itulah manusia yang paling celaka di dalam dunia ini. Jabatanmu hebat apapun, pangkatmu oke dan sebagainya, itu semua hanya untuk sementara. Tidak akan pernah Tuhan akan tanyakan itu ketika pada saatnya kita kembali. Ya, ingat baik-baik. Kita akan saat ada waktunya nanti kita akan kembali. Dan pada saat itu saudara, siap atau tidak siap, yang jelas harus siap. Karena ketika Allah berdaulat, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kuasa dan kedaulatan Allah. Nah saudara-saudara, jadi mari kita berkomitmen untuk melakukan dan memberitakan firman Allah dalam sepanjang perjalanan hidup. Ketika kita mengaku percaya, dan ketika kita sudah menyatakan bahwa aku sudah mengalami perdamaian dengan Allah. Saudara-saudara, sebuah pertanyaan untuk kita sama-sama coba renungkan. Ada enggak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang tidak melakukan dan memberitakan firman Allah? Ya, tidak ada. Ya. Semua orang percaya pasti melakukan dan memberitakan firman Allah. Tapi kalau dia tidak melakukan dan memberitakan, dia bukan orang percaya. Jadi jelas Bapak Ibu. Ya. Maka ketika ditanya adakah orang yang sungguh-sungguh percaya yang tidak melakukan dan memberitakan? Tidak ada. Karena semua orang percaya pasti lakukan dan memberitakan. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya memampukan kita untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan dan memberitakan firman Allah. Maka saudaraku, kehadiran Roh Kudus itu nggak mungkin diam. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita menguasai hidup kita, hati kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendaknya Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita katakan Roh Kudus hadir dalam hidupku tapi diam, tidur, artinya tidak respon untuk hidup melakukan firman Tuhan. Saya katakan itu bukan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan selanjutnya, adakah orang yang belum percaya ya, yang dapat melakukan dan memberitakan firman Allah sungguh-sungguh? Tidak ada. Ya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang berdosa yang dapat melakukan dan memberitakan firman Allah tanpa kehadiran daripada Roh Kudus.
Maka saudara-saudaraku yang kekasih, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan akan firman Allah ini bukanlah kekuatan dari diri manusia. Siapakah kita manusia ini, saudara? Maka kenapa setiap kita baca firman, kita berdoa. Karena kita nggak bisa. Saudara, kita nggak bisa paham ini tanpa kuasa Roh Kudus. Ya. Maka mau baca juga, mau berapa kali khatam ini Alkitab, saudara, ya, tidak mengerti. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak membukakan dalam kehidupan kita. Ya. Rasio manusia, pikiran manusia tidak akan pernah bisa memahami Allah Sang Pencipta yang transenden itu, yang tak terbatas itu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan umatnya melalui Musa. Dan ini juga merupakan satu pesan-pesan terakhir Musa kepada umatnya Israel. Dan ini juga menjadi satu pesan penting bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebagai gerejanya, supaya semua kita hidup dalam kehendak Allah. Hidup yang melakukan dan memberitakan akan firman Allah. Jadi kehidupan kita, saudara, bukan sekedar bersekutu. Ya. Banyak juga orang bersekutu, mereka juga beribadah. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang kita lakukan selama ini betul-betul berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, di dalam pelayanan Nabi Yesaya, Tuhan katakan apa? Aku jijik melihat ibadahmu, aku jijik melihat persembahanmu. Oleh karena apa? Ketika engkau beribadah, engkau juga tetap di dalam dosamu. Maka Tuhan katakan, aku jijik melihat ibadahmu, aku jijik melihat persembahanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hati kita, hidup kita saat ini? Senangkah ketika kita hidup terus di dalam dosa, ya, tapi kita juga berdoa sambil berdosa. Saudara yang kekasih, tidak ada yang steril dengan dosa. Tetapi seorang yang mengalami kehadiran Roh Kudus, ia senantiasa mau diproses oleh Roh Kudus untuk meninggalkan segala kehidupan lama dan hidup diperbaharui sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Maka kalau kita ingat bagaimana pengalaman Paulus ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dia katakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Segala kebanggaan masa lalu tanpa Kristus, dia katakan itu sampah semua. Ya. Karena pengenalan akan Allah lebih utama daripada semuanya, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, mari mulai tema firman Tuhan hari ini itu memberitakan dan melakukan. Ada beberapa poin penting untuk kita renungkan, saudara. Yang pertama, dasar hidup melakukan dan memberitakan firman. Firman Tuhan katakan dalam ayat 11, perintah ini kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, saudara, berdasarkan ayat ini, maka melakukan dan memberitakan firman Allah bukanlah inisiatif manusia, bukanlah keinginan manusia, bukan kehendak manusia, tapi merupakan perintah Allah kepada umatnya Israel, kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap umat pilihannya, kepada setiap jemaat sekalian yang ada di sini tanpa kecuali, termasuk yang khotbah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini adalah perintah. Dan perintah ini bukan pilihan. Tetapi sebuah keharusan bagi mereka yang telah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus. Harus bagi mereka yang mengalami karya keselamatan. Ya. Dan tidak harus bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Jadi perintah ini bagi mereka orang percaya yang mengaku ya sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang mengaku percaya tetapi tidak melakukan dan memberitakan dengan berbagai macam alasan? Saya mau katakan sekali lagi bahwa mereka bukanlah sungguh-sungguh orang yang percaya. Ingat, di dalam gereja ada gandum, ada ilalang, ada kambing, ada domba. Nah, kalau kambing nggak bertobat, jadi kambing guling. Itu pasti. Iya. Nah, saudara-saudara,
kelihatannya ilalang gandum mirip-mirip, tapi buahnya pasti akan berbeda. Maka Tuhan bilang, biarkan. Ya, jangan cabut. Ketahuan saudara, ya, yang asli dan palsu itu akan teruji oleh keadaan, oleh situasi. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada yang kelihatannya mengaku percaya tetapi tidak melakukan, tidak memberitakan, pintar kali. Ya, kata orang Batak, pintar kali dia ngomong. Ya, belum tentu dia mengalami ya karya, kuasa firman Tuhan dalam kehidupan. Ada orang cerdas ngomong ya, tetapi ia tidak menghidupi firman. Itu sama saja saudara, itu kayak calo. Pernah lihat calo di terminal ya? Kalau di Cibinong, Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung. Dia ke Pulau Gadung enggak? Yang ke Pulau Gadung siapa? Penumpang yang ya kan? Dia sendiri ya nggak jelas, nggak sampai ke Pulau Gadung. Jadi kalau banyak orang tahu, hanya tahu tapi tidak melakukan, tidak mengalami, ya itu sama seperti itu, seperti calo. Yesus adalah Tuhan, Yesus Maha Kasih, Yesus ini begini, tapi ya tidak mengalami kasihnya Yesus. Itu calo. Ya, sama seperti minum ya aqua itu ya. Oh ini menyegarkan. Bapak Ibu kalau hanya lihat ya, itu berbeda dengan ketika Bapak Ibu minum. Ya. Yang di sini pasti merasakan. Yang di sana hanya sekedar tahu. Tahu kenapa kata orang. Saudara, ya Yesus dalam hidup ini bukan kata orang. Tapi Yesus dalam hidup ada sebuah pengalaman pribadi kita dengan Allah. Maka saya alami itu saudara dalam perjalanan hidup saya. Ya, maka ciri khas kami, saya orang Makassar. Ya, ini hanya orang Makassar yang punya ini. Ya, Yusuf Kalla pernah pakai ini ya. Nah, saudara-saudara, ini ciri khas kami. Ya, bahwa orang yang dari kegelapan pun, ya, dari seberang pun bisa menyeberang. Karena Tuhan itu luar biasa. Dan saya mengalami itu. Saya mengalami Yesus dalam hidupku. Sehingga apapun yang terjadi saudara. Saya 20 tahun berpisah dengan seluruh keluarga saya. Ya. Tapi sebuah kemurahan Tuhan. Sampai hari ini saya masih bisa hidup. Dan Tuhan itu buktikan pertolongannya dahsyat luar biasa dalam hidupku. Luar biasa. Luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita nggak ketemu. Tapi karena Tuhan, Muhammad pun bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dahsyat luar biasa Allah kita. Amin. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya. Saya kalau ingat semua saudara, saya terharu dan saya bisa terus meneteskan air mata. Orang yang terpencil, orang yang tidak pernah orang bisa tahu tempat kami. Kami penuh dengan kuasa kegelapan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah di daerah saya, di Sulawesi Selatan, paling selatan daerah Pulau Selayar. Mirip di Nias. Naik pesawat yang 30-an orang. Ya. Di pulau juga. Penuh dengan kuasa kegelapan. Sampai kadang hari ini saya berpikir begini, Tuhan, kok Tuhan begitu baik dalam hidupku? Saya nggak pernah berpikir Engkau menjangkau aku dan aku mengenal Engkau. Nggak pernah terbayangkan. Sejak kecil saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang yang Kristen. Tidak. Tapi inilah karya Tuhan dalam hidup saya. Saya alami secara pribadi di dalam hidup saya sehingga saya katakan, sekalipun saya harus mengalami penderitaan, tetapi sesuatu yang kekal itu menjadi bagian dalam hidup saya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin gampang kita ucapkan, tapi ketika kita mengalami, bukan semudah apa yang kita bayangkan. Tapi saya katakan saya bisa melewati itu. Karena Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga betul-betul saudaraku, tidak cukup hanya kita tahu tentang Dia, tapi bagaimana kita mengalami kehadiran Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Dan kehadirannya memampukan kita untuk sungguh-sungguh mau katakan taat
hanya kepada Dia dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 6 katakan begini. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudara-saudara, inilah dasar. Ya, dasar. Mengapa kita melakukan akan firman Allah. Jadi Allah sendiri yang menyunat hati itu, yang membuat kita bertobat itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan kekuatan kita. Itu adalah anugerah. Ya. Itu adalah anugerah. Maka Tuhan katakan di sini, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Maka seorang yang belum mengalami anugerah daripada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa untuk melakukan firman Tuhan, apalagi memberitakan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa. Maka saudara-saudaraku, firman Tuhan jelas di sini bahwa Dia sendiri yang akan menyunat hati dan keturunan. Artinya bahwa Allah sendiri yang membuat umatnya atau kita semua orang percaya kepadanya dibuat hatinya untuk bertobat, untuk melakukan akan kehendak Allah. Maka Paulus dalam pengalamannya, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Nah, itu dia. Dia seorang yang jahat, saudara. Tapi ketika Allah beranugerah di dalam kehidupannya, maka satu perubahan yang luar biasa. Hidupku bukan aku lagi. Yang tadinya aku yang bertahta, egoku yang bertahta, diriku yang bertahta, soli ego gloria, menjadi ganti, saudara. Soli deo gloria. Bukan soli ego gloria lagi, bukan lagi. Tapi soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Allah sendiri yang beranugerah dalam kehidupan kita, yang memampukan kita hidup untuk melakukan dan memberitakan firman. Manusia berdosa tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk hidup melakukan dan memberitakan firman Allah. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Total depravity, telah rusak total. Dan tidak ada lagi kekuatan kemampuan untuk membawa dia berdamai dengan Allah. Maka saudara, kalau kita renungkan saudara, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, coba perhatikan di dalam ayat itu. Apakah Adam yang mencari Tuhan? Atau Tuhan yang mencari Adam? Tuhan yang mencari Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Inilah kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Di dalam keterpisahan manusia, ya, Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ada satu jarak yang tidak bisa terjembatani. Tidak ada amal perbuatan apapun, tidak ada yang bisa. Perbuatan baikmu dikatakan apa? Seperti kain kotor. Mohon maaf, kain kotor seperti pembalut. Perbuatan baik tanpa anugerah itu seperti kain kotor, nggak ada artinya. Maka iman kita menyatakan, ya, bahwa hanya karena anugerah. Makanya kai hologosar egeneto, firman itu telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menemui manusia yang berdosa, saking mengasihinya manusia berdosa ini. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin ada yang mau datang kepada dia. Tidak bisa. Allah begitu kudus. Maka dia yang turun menjadi manusia sama seperti kita. Karena kita nggak mungkin menjadi Allah. Ya, saudara, itulah karya Tuhan yang luar biasa. Maka dasarnya adalah Allah sendiri yang beranugerah. Maka tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh sudah mengalami anugerah daripada Allah yang tidak melakukan akan firman Allah dan memberitakan firman Allah dalam hidupnya. Ingatlah Paulus ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Ya, jadi tidak mungkin, saudara. Maka coba kita renung-renungkan di dalam hidup ini, saudara. Ya, bagaimana kehidupan kita hari ini?
Tuhan gak bertanya berapa lama mengaku jadi orang Kristen. Enggak. Tapi Tuhan akan bertanya, adakah engkau sungguh-sungguh melakukan akan firman-Nya di dalam hidupmu? Adakah engkau sungguh-sungguh memberitakan akan firman-Nya dalam hidupmu? Adakah engkau sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi kesaksian ya di dalam hidupmu? Bukan hanya di gereja, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ya. Saudara-saudara, dunia kekristenan sebagai orang percaya tidak ada lagi dikotak-kotakkan. Oh, di gereja harus alim, di luar itu lain persoalan. Saudara-saudara yang kekasih, hidup kita adalah memberitakan firman Tuhan di dalam ya seluruh aspek kehidupan kita dimanapun engkau berada. Biarlah kita senantiasa melakukan dan memberitakan firman Tuhan, jadi kesaksian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai di dalam hidup kita orang yang paling dekat. Bagaimana kita mengatakan mau mengasihi orang lain, tapi pasangan kita sendiri tidak kita buktikan. Oh, saudara-saudaraku, bohong sekali kita. Ya, berandai-andai untuk melayani orang nun jauh di sana, tapi orang yang kita dekat, yang kita lihat tiap hari, kita peduli dengan mereka. Bohong semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi anugerah itu menjadi dasarnya. Bagaimana kita melakukan akan firman Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kita mempraktekkan ini? Melakukan akan firman Tuhan seperti apa? Ya, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan dalam bacaan kita saat ini, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak melakukan firman Allah atau tidak taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat 11, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untuk engkau melakukan dan memberitakan firman Allah. Tidak di langit tempatnya, tidak juga di seberang laut. Namun firman Tuhan katakan, firman Tuhan sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya saudara, bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan mereka, sangat dekat dengan kita. Artinya itu dia berada di dalam hidup kita. Ya, dia berada di dalam hidup kita. Sehingga ya tidak sulit untuk kita melakukan akan firman Allah. Kenapa dia ada? Dia bersekina ya di dalam hidup kita. Ya. Kemudian dikatakan firman itu di dalam mulutmu. Ya, apa susahnya untuk kita beritakan? Ya. Jadi ini menyatakan tentang kehadiran Allah dalam setiap orang percaya, memampukan kita untuk melakukan dan memberitakan firman Allah. Jadi tidak ada alasan apapun yang harus kita cari-cari, oh ayat firman Tuhan ini untuk kita beritakan dan sebagainya. Tidak, saudara. Tapi itu ada di dalam hidupmu. Allah yang hadir dalam hidup kita memampukan kita untuk melakukan akan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan seorang yang melakukan akan firman Tuhan, saudara, dia senang dengan dengar firman Tuhan. Ya, seorang yang cinta Tuhan pasti senang dengar apa yang menjadi kata-katanya Tuhan. Semua yang pernah jatuh cinta, ya, saudara-saudara, saya yakin senang ketika dia telepon. Atau di zaman saya, ya mungkin banyak ya di sini. Ya di zaman pacaran dulu belum ada HP. Surat. Ya. Saudara-saudara, ini kisah nyata dalam hidup saya waktu saya pacaran. Jadi saya pacaran dengan satu angkatan saya juga. Jadi kami sama-sama pendeta. Dan saya pacaran, saya pelayanan di Siantar, dia pelayanan di Bandung. Saat itu belum ada HP. Ya. Belum ada HP, yang ada hanya wartel. Warung telepon, ya, begitu. Saudara-saudara, jarak, ya, begitu jauh antara Bandung dan Siantar. Wah, saudara. Surat itu nggak seperti yang sekarang orang pakai apa itu terlalu banyak apa nih modelnya gitu ya, enggak. Saya pakai surat kertas HPS. Bolak-balik saudara, 10 lembar. 10 lembar. Suratnya masih ada sampai hari ini. Benar. Waktu KKR Pemuda, saya coba sampaikan kepada mereka. Wow, sekian lama
Udah hampir mau 30 tahun, masih ada surat saya. Terbungkus rapi. Nah, saudara, 10 lembar bolak-balik. Dan kemudian NB dibawa. Jawaban harus lebih panjang. Iya. Saudara-saudara, dibalas, betul. Balas. Kemudian dia lebih panjang, tambah panjang, tambah panjang. Dan saudara-saudaraku, setiap waktu saya coba ambil baca. Ya. Habis makan saya baca. Ini pengalaman nih. Ya. Setelah itu saya simpan lagi. Habis itu saya baca lagi. Dan hurufnya nggak pernah berubah. Tapi kenapa saya coba baca? Karena ini adalah pengganti dirinya, gitu loh. Ya, ini adalah pengganti dirinya. Inilah orang yang aku cintai. Inilah hatinya. Inilah isi hatinya. Inilah isi perasaannya. Sekalipun dia nggak ada, inilah. Maka bolak-balik. Nggak berubah-berubah itu huruf. Tapi saya baca terus. Bahkan ketika saya udah baca, semangat lagi. Gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami itu. Kalau saya sih pernah. Ya, itu pengalaman saya. Kenapa? Karena saya jatuh cinta sama yang menulis itu. Maka seorang yang sudah mengalami perdamaian dengan Allah, yang jatuh cinta dengan Allah, nggak mungkin ketika baca firman Tuhan, baru khotbah dengar 2 menit udah begini. Katanya cinta. Ya, baru 2 menit khotbah, ngangguknya udah nggak beraturan. Tahu ya, ngangguk nggak beraturan. Belum waktunya ngangguk, dia ngangguk. Itu bukan paham betul, ngantuk betul itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pasti saudara, orang yang betul-betul mengalami anugerah kehadiran Allah dalam kehidupannya. Bahwa firman itu ada dalam kehidupan kita, hidup kita. Kan memang Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Maka membuat kita untuk jatuh cinta dengan dia dan senang untuk mendengar anak firman Tuhan. Pasti saudara. Tapi kalau saudara katakan aku cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta. Tapi ketika baru dengar firman Tuhan. Ya, ada seorang bapak bilang begini. Ini kesaksian. Pak Pendeta, saya bingung Pak. Bingungnya kenapa? Saya udah berusaha itu untuk baca Alkitab. Ya, tapi satu ayat Pak. Satu ayat itu nggak pernah nggak pernah pindah-pindah, hanya satu ayat. Bisa setengah jam. Loh, saya kaget ini. Kenapa? Loh, memang kenapa Pak? Kok bisa lama sekali itu satu ayat? Bisa setengah jam. Iya Pak, saya juga heran. Pas saya baca, pas pertengahan, hurufnya itu kayak lompat-lompat Pak. Saya bilang bukan hurufnya lompat-lompat, mata Bapak ya lompat-lompat. Ya, sampai ada, yang mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Susah tidur. Tapi kalau dia baca Alkitab, cepat tidur dia. Ada nggak begitu? Apalagi Bapak itu belum begini. Apalagi Pak, saya kadang susah tidur tengah malam. Tapi kalau saya ambil Alkitab, apalagi hurufnya yang agak-agak kecil, baru sambil tidur-tiduran di lampu yang agak buram. Wah, cepat sekali Pak. Jadi ternyata Alkitab jadi obat tidur, saudara. Waduh, ini gawat ini ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mendengarkan firman Allah itu suatu kerinduan. Ketika Roh Kudus ada, ya ada dalam kehidupan itu. Itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi melakukan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan itu nggak bisa dibuat-buat. Cinta itu bisa dipaksa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau orang menikah dipaksa, nggak lama itu. Nggak lama apa? Cerai. Iya, saudara, karena nggak cinta. Nah, jadi saudara yang kekasih, ini bukan dibuat-buat, tapi kehadiran Allah memampukan kita untuk jatuh cinta. Untuk baca firman, renungkan firman, dengar khotbah, ya. Jadi bukan dengar khotbah 2 menit udah langsung selesai, ya. Aminnya besok pagi, janganlah. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Kemudian berikutnya,
Seorang melakukan firman Allah, ia pasti berpegang teguh kepada ketetapan Allah. Ayat 10b. Seorang melakukan firman Allah, seorang yang tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan dan segala ketetapan apapun resikonya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita tetap berpegang teguh kepada segala perintah dan ketetapannya di dalam kita menjalani kehidupan ini. Realita yang kita hadapi saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam godaan, tantangan, karena sesuatu yang kadang bersifat sementara. Kalau orang Batak bilang hamoraong, hagabeong, hasangapon. Harta, kedudukan, keturunan. Oh, ini yang mereka kejar. Supaya pas mati, sahur matua, lurus tangannya. Ya. Saya nggak tahu kalau dalam budaya Nias seperti apa. Saudaraku, sesuatu yang sementara dia kejar. Waduh, saudara-saudara. Demi itu, bahkan bisa demi itu menghalalkan segala macam cara. Ya. Maka banyak lebih taat kepada adat daripada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu segalanya dalam kehidupan ini. Alkitab tidak anti budaya, Alkitab tidak anti adat saudaraku. Tetapi kalau adat bertentangan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan tetap menjadi junjungan paling tinggi. Ingat, adat adalah buatan manusia, ya. Tapi firman Tuhan adalah perkataannya Allah, memberanya Allah sendiri, ya, bagi umatnya yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menyangkali iman kita karena kepentingan, karena kebutuhan kita yang sesaat, yang bersifat sementara. Tapi ketika akhirnya kita kehilangan sesuatu yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adat oke, tapi jangan sampai engkau lebih mengedepankan adatmu daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak lagi berpegang kepada kebenaran, tapi akhirnya kita kompromi dengan dosa, kompromi dengan ketidakbenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya saksikan 20 tahun lebih saya harus berpisah dengan keluarga, dan saya pun menikah, saudara-saudara, itu tidak dihadiri oleh keluarga karena mereka juga tidak tahu saya ada di mana. Ya. Perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak konsekuensi. Saya selalu katakan, Tuhan, inilah konsekuensi iman saya kepadamu. Tapi saya tidak pernah menyesal mengikut Engkau. Sehari semalam saudara-saudara saya makan hanya 1 kali. Itu pun makan Indomie. Ya, karena nggak ada. Saya pernah jadi tukang batu. Hanya untuk menyambung untuk saya hidup. Terus saya bergumul. Keluarga saya banyak. Ya, banyak di Makassar. Ya, saudara-saudara, tapi saya katakan, lebih baik aku seperti ini sekalipun aku menderita, tetapi aku memiliki sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup. Ini adalah keputusanku. Maka apapun yang terjadi, tidak ada yang perlu disalahkan. Ini adalah keputusanku. Ya, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk menyatakan dan hidup dalam kebenaran, ada konsekuensi, ada pengorbanan. Tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh tanpa sebuah pengorbanan. Kebenaran pasti diperhadapkan dengan sebuah pengorbanan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita diikat ya oleh sesuatu yang tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kebutuhan sesaat. Ya. Semuanya itu akan berakhir, saudara. Jangan karena jabatan engkau sangkali imanmu. Jangan karena kebutuhan hidup engkau sangkali imanmu. Jangan karena pangkat, karena harta, karena apapun engkau sangkali imanmu. Saudaraku, itu semua akan berakhir. Tidak ada orang kaya yang meninggal, ya saudara-saudara, dia punya pesawat pribadi, lalu pas mati dia diantar oleh pesawat pribadinya. Ada? Gak ada orang kaya juga rumahnya bertingkat, saudara-saudara, lalu dia tidur terus di situ pas dia mati. Gak ada. Ingat, engkau datang dengan telanjang, engkau pergi dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ingat itu. Maka kalau orang sombong, saudara-saudara, tidak mau mengandalkan Tuhan, saya sering katakan begini, sering-sering ke kuburan.
supaya di situ merenung. Suatu saat di situ berpikir, walaupun aku kaya, walaupun semua aku punya, tapi ujung-ujungnya rumahku hanya sebatas 2 meter kali setengah. Saya kasih lebar ya, 2 meter kali 1 meter. Iya. Dan yang ngantar apa? Ambulan. Itu pun kalau mau. Kalau enggak digotong, saudara. Digotong. Ya. Nggak ada. Hanya manusia ini kadang ya menghargai lah katanya kan. Pas meninggal, waduh, orang nggak pernah pakai sepatu, dibeliin sepatu baru. Nggak pernah pakai jas, dikasih jas. Ya, coba kalau dia hidup, dia protes. Ya, loh, waktu aku hidup, kamu nggak kasih aku, pas mati kau ini ngeledek ya. Saudara-saudara, nah ini manusia ya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, ya, dengan iman kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan pernah sangkali iman. Apapun. Ketika engkau benar, saudara, engkau akan dapatkan itu. Berkat Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Ya, Tuhan tidak pernah berkati, ya, saudara-saudara, orang yang menyimpang, ya, daripada kebenaran. Kalau kita semua orang berhasil dan sebagainya, itu berkat universal. Ya. Jadi berkat universal itu saudara-saudara, semua orang mau agama manapun saudara, mereka usaha berhasil. Jangan yang itu, kita yang harus yang istimewa. Yang istimewa itu yang bernilai kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan cari yang sementara. Yang bernilai kekal, yaitu hanya di dalam Yesus. Jadi tidak bisa kompromi dengan apapun juga. Hari ini saudara-saudara coba renungkan. Ya. Jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal yang lain, saudara. Kemudian berikutnya, yaitu hidup berbalik kepada Tuhan Allahmu, ayat 10c. Berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya, seorang melakukan firman Tuhan adalah seorang yang hidup dalam pertobatan yang sejati. Yaitu mematikan segala manusia lama, putus hubungan dengan manusia lama yang memberontak, yang tidak taat, dan hidup kembali kepada Allah. Kalau dulu hidup dalam percinahan itu sesuatu yang biasa. Ketika di dalam Kristus, itu sesuatu yang fatal. Harus kita tinggalkan, saudara. Jangan pernah berpikir, ya sambil saya lakukan itu yang penting aku datang sama Tuhan, saya minta ampun, saya minta ampun. Saya beri persembahan, saya beribadah sungguh-sungguh, saya melakukan perbuatan baik. Saudaraku, Tuhan itu tidak bisa disogok. Dosa tetap dosa. Ya, nggak bisa. Ya. Tinggalkan segala kehidupan yang mungkin masih hidup dalam penyembahan berhala. Saya katakan kami hidup dalam penyembahan berhala, ya itu sangat, daerah kami sangat kuat sekali. Ya. Di Nias juga kayaknya seperti itu. Ya. Jadi waktu saya ada raker ya, raker pendeta BNKP, saya penutupan, saya pimpin penutupan saat itu kita ngobrol-ngobrol di sana, ya. Nah, saudara-saudara disampaikan bahwa di sini kuasa kegelapan juga masih ya kuat. Saudara-saudara, kekristenan harus menjadi jawaban atas setiap persoalan yang ada. Ya. Tidak boleh lagi hidup di dalam penyembahan berhala. Yesus satu-satunya, tidak bisa ya berpaling ke yang lain. Ya. Sama seperti kita mengasihi. Ketika kita cinta kasih terbagi 50-50, senang nggak kira-kira? Saya tanya, mungkin ibu-ibu yang udah punya suami ya, senang nggak kira-kira suaminya cintanya 50 ke dirimu, 50 juga ke tempat lain? Senang nggak? Pasti nggak suka. Maka Tuhan pun demikian, saudara. Seorang melakukan firman Tuhan, dia harus meninggalkan setiap penyembahan berhala apapun juga. Semua kehidupan yang lama, ya, perbuatan yang menyimpan dari kebenaran firman Tuhan, perbuatan kedagingan harus tinggalkan semua. Ilmu-ilmu harus ditinggalkan. Saudara, saya katakan ini karena saya pengalaman dulu. Kami orang Bugis Makassar tidak akan pernah berani untuk keluar dari daerah kami jikalau hanya ini baju ini. Harus aja baju dalam. Mengerti maksudnya ya? Ini baju luar. Baju dalam itulah ilmu. Ya, dari kecil kita udah dibentuk.
Dari kecil kita udah diberikan itu, saudara. Pesan-pesan, jangan pernah tinggalkan daerahmu. Ya, jikalau hanya pakaian di luar, harus ada baju dalam. Jadi saudara, saya belajar ilmu doti. Ilmu doti kami di sana itu ilmu petik jantung. Di mana kita petik jantungnya, hanya niatkan, ya, saya masih ingat malamnya malam Jumat. Ya, kita niatkan, dia di mana juga petik jantung mati di sana. Ya, ilmu siraung itu yang tidak kelihatan. Yang penting masuk ruangan itu bisa masuk udara, kita udah bisa masuk. Ya. Nah, itu ada teman saya sampai hari ini nggak tahu lagi ada di mana dia. Ya. Saudara-saudara, itu saya pakai ilmu bayi meninggal malam Jumat, dikuburkan malam Jumat, diambil juga lidahnya pada saat itu. Tidak ada orang. Ya. Saudara, kemudian ilmu perempuan saya pakai juga. Itu hari Rabu saya pakai air mata duyun. Jadi air mata duyun, kalau udah disentuh pakaiannya Bapak Ibu, itu orang itu bisa mati kalau nggak ketemu kita. Ya, hanya repotnya kalau nenek-nenek yang dapat, mati kita. Ya, saya tinggalkan semua itu, tinggalkan, saudara. Nah, jadi saudaraku, semua ini harus kita tinggalkan. Tidak lagi seperti yang dulu. Hidupku sudah menjadi sesuatu yang baru. Dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam persekutuan intim dengan Allah. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Nah, saudara-saudaraku, ini akan menjadi kesaksian. Ketika kita lakukan itu akan menjadi kesaksian. Dan itulah yang dikatakan berita. Ya, berita yang luar biasa, menjadi surat Kristus seperti yang dikatakan oleh Paulus, yang bisa dibaca oleh orang, yang bisa dilihat oleh orang, bisa disaksikan oleh orang, sehingga orang itu bisa mengenal dia. Ya, lakukan dan beritakan. Bukan hanya kita melakukan akan firman itu untuk diri kita, tetapi bagaimana kita saksikan, beritakan tentang Yesus. Banyak jiwa yang menuju kepada kebinasaan. Maka marilah berita tentang penebusan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itu harus disampaikan. Karena tidak ada di kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semuanya harus di dalam Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan itu yang harus kita saksikan. Itu yang harus kita beritakan. Tapi sebelumnya kita harus mengalami dulu karya Kristus dalam hidup kita. Bagaimana bisa, saudara, orang buta nuntun orang buta, sama-sama masuk lubang. Ya, maka harus kita melek dulu. Artinya mengalami kita sendiri, mengalami kasih Allah, keselamatan itu, melakukan firman Tuhan, dan kita beritakan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita melakukan dan memberitakan, ada janji Tuhan. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, janji Tuhan luar biasa dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ya, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani Tuhan juga akan pulihkan. Membawa kita untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Bahkan di dalam segala pergumulan, kita senantiasa mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena Kristus senantiasa kita rasakan. Dia ada di tengah kehidupan kita. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi ketika Kristus ada dalam hidupmu, maka kita pasti akan mengalami kekuatan, ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Ya. Makanya jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan logikamu. Nanti cepat naik asal lambungnya. Ya, tapi andalkanlah Dia. Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan. Saksikanlah Ia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.